Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulum wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita mulai pengajian pagi ini, pengajian Safatut Tafasir edisi ke-166, dengan senantiasa kita mengingat atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan kita sikapi dengan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan bersyukurlah insya Allah nikmat-nikmat itu akan semakin bertambah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan setiap saat atau sewaktu-waktu mengambil nikmat dari seorang hamba atau suatu kaum, seandainya mereka tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah mereka dapatkan. Maka barang siapa yang bisa bersyukur, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmat tersebut. Dan nikmat yang paling besar tentunya adalah sampai pada hari ini kita masih diberikan namanya nikmatul iman, wa ni'matul ihsan, wa ni'matul islam. Nikmat iman, ya, karena tidak setiap orang itu beriman kepada Allah, ya. Ada nikmatul islam, nikmat pasrah kepada Allah. Nikmatul ihsan, ihsan ini artinya kebaikan. Kalau dalam fikih dikatakan dalam hadis, ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anda menyembah Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Kalaupun Anda tidak bisa melihat Tuhan, maka yakinlah Allah melihatmu. Atau dalam bahasa yang lain, ihsan adalah seseorang yang berbuat baik melebihi kebaikan yang dia dapatkan. Kalau orang berbuat baik kepada orang baik, wajar, ya. Orang dikasih 100.000, suatu saat dia punya rezeki, ngasih kembali 100.000 itu wajar. Tapi yang luar biasa, orang dikasih 1 juta dikembalikan 2 juta. Makanya Rasulullah SAW, di antara tuntunan beliau adalah ketika membayar hutang, beliau biasanya membayar itu diberikan tambah, tetapi tambahan yang tidak dalam bentuk disepakati. Misalkan dalam artian yang berbentuk bunga, bukan. Nanti berbeda dengan bagi hasil, ya. Kalau bagi hasil itu nanti sebenarnya aturan bagi hasil itu, ya, hasil keuntungan itu nanti dibagi rata. Bagaimana kalau rugi? Apakah dibagi rata enggak? Biasanya kalau lembaga-lembaga, entah itu lembaga bank syariah atau lembaga Baitul Mal wa Tamwil, itu siap untuk bagi hasil keuntungan, tetapi enggak siap bagi rugi itu biasanya. Oleh karena itu, mari, ya, keuntungan kita adalah dengan nikmat ini kita jaga terus. Semoga kita terus terlimpah nikmat yang melimpah kepada kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita sangat merindukan beliau. Karena setiap nama beliau disebutkan, kita merasa sesuatu yang berbeda. Artinya sesuatu yang ada kerinduan yang kita ingin bertemu dengan beliau. Demikianlah seorang kekasih dan kekasihnya, ya, akan selalu mengingat namanya. Makanya ketika nama beliau disebutkan, maka setiap muslim itu pasti akan segera berselawat kepada beliau. Sallu ala Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala ali Muhammad, sallu ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi ini kita edisi ke-166, kita melanjutkan pembahasan di pertemuan sepekan yang, kalau nggak salah 2 pekan yang lalu, ya, tanggal 17 Desember, ya. 17, 24, 31, udah 3 pekan, ya. 2 pekan libur.
Eh, ayat yang ke-70 dari At-Taubah, ini kita di penghujung. Kalau di ini apa? Di kitab ini jilid ada 3 jilid ya. Ini jilid 1 hampir mendekati akhir ya. Dan nanti di jilid 1 dari kitab Shofat Tafsir ini sampai pada, oh ternyata masih ada satu surat lagi, surah Yunus ya. Di surah Yunus setelah At-Taubah, surah Yunus ini surat terakhir dalam jilid yang pertama dari Shofat Tafsir. Dan ayat 70 At-Taubah ini berada pada seperempat yang terakhir juz 10. Alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi Nuh wa 'Adi wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat. Ini masih membahas tentang orang-orang munafik. Orang munafik diingatkan, apakah belum datang kepada mereka berita orang-orang sebelum mereka? Ya orang munafik, kalian apa belum tahu yang telah terjadi pada umat sebelum kalian ya? Apa itu? Kaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh. Wa'ad, kaum Ad, Nabi Soleh, Nabi Hud. Wa Thamud, ini Soleh. Wa kaum Ibrahim, dan kaumnya Nabi Ibrahim. Wa ashabi Madyan, dan penduduk Madyan. Wal mu'tafikat, yang akan kita bahas. Ternyata kalau kita membahas dalam kisah sejarah masa lampau ya, mereka kaum yang membantah, pertama ya, kaum yang membantah menentang Allah dan Rasulnya di masa saat itu ya, sesuai dengan Nabi yang datang pada mereka, itu akan diadab langsung oleh Allah. Itulah nikmatnya menjadi umat Rasulullah SAW ya. Kalau umat zaman dahulu, kalau mereka, setiap umat yang menentang langsung diazab. Nabi Nuh umatnya menentang diadab ya. Nabi Hud sama, menentang diadab yang menentang. Semua seperti itu. Tetapi umat Rasulullah SAW, nanti kita baca dalam akhir juz 9, dulu pernah kita bahas ya, pernah kita kaji, kita tafsirkan. Allah berkalam, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka selama kamu bersama mereka, selama kamu masih hidup. Allah tidak akan mengadab mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar. Jadi cukup dengan beristighfar ya. Cukup dengan keberadaan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dan umatnya, tidak mengadab umatnya selama Rasulullah bersama dengan mereka. Makanya nih, itu yang perlu kita syukuri menjadi umat Rasulullah SAW. Umat Rasulullah kalau bertaubat cukup istighfar bertaubat, dan tinggal nanti kalau terkait dengan hubungan dengan Allah ya bertaubat cukup ya. Tapi kalau terkait dengan manusia, segera penuhi hak manusia yang lain. Misalkan seorang dia mendolimi saudaranya, mengambil harta mereka, bertaubat, maka nggak cukup dengan taubat, tetapi mengembalikan harta yang dia korupsi, yang dia kolusi, harta yang dia gratifikasi dan seterusnya, dikembalikan ya. Jangan cukup istighfar. Berbeda dengan Bani Israel ya. Kalau kita kalau misalkan orang-orang sekarang tuh umatnya Nabi Musa alaihissalam, saya kira nggak ada orang korupsi di Indonesia. Kenapa? Karena Quran mengatakan ketika bicara mengenai taubatnya Bani Israel, fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Kalian bertobatlah kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian. Jadi orang Bani Israel itu taubatnya mati ya. Kita ini luar biasa, kita diberikan kesempatan ya. Taubat kita tuh selama yang penting tidak melakukan pembunuhan secara sengaja ya. Yang lain ya, itu pun dalam pembunuhan sengaja pun Islam memberikan pintu. Kalau keluarga korban memberikan maaf, maka di sana ada tebusan, ada diat ya. Tetapi secara umum dalam Islam ini begitu mudah orang bertaubat ya. Melakukan dosa, istighfar, bertaubat, insya Allah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah kalau orang sudah tahu ilmunya bertaubat, ketika gampang melakukan dosa, wa na'udzubillah. Semoga kita bukan termasuk ya, bukan termasuk orang-orang yang Quran mengatakan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak bersikeras melakukan yang mereka lakukan dan mereka tahu, sudah mengetahui dosa. Kenapa Anda kok masih korupsi? Ya nggak masalah, saya kan tahu caranya taubat itu. Ini kan termasuk nggak bener ya. Justru ketika seorang tahu betapa besarnya dosa kemaksiatan, dia akan berusaha ya, bagaimana menjaga dirinya dari kemaksiatan dan dosa itu. Karena yang namanya dosa maksiat itu tidak akan membuat orang itu tenang ya. Kalau orang itu punya pengalaman masalah dosa yang luar biasa, maka dia meskipun telah bertaubat, dia akan susah akan susah untuk melupakan masa lalu. Oleh karena itu, selama kita punya kesempatan bertaubat, selama belum ada yang namanya sakaratul maut, ya kita gunakan kesempatan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ila wa astaghfirullahaladzim.
Kalau kita perhatikan dalam sejarah masa lampau, setiap umatnya Nabi, Rasul itu diadab macam-macam berbeda-beda ya. Kita perhatikan kaum Nuh, umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini umatnya dihancurkan, kalau di sini disebutkan uhliku bita tufan, dihancurkan dengan angin topan. Kalau dalam riwayat yang masyhur ya, mereka dihancurkan dengan yang namanya banjir bandang. Jadi saat itu sebelum Allah hancurkan umatnya Nabi Nuh, Allah perintahkan Nuh wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina ya. Kamu buatlah kapal dengan pengawasan dan wahyu kami. Wala tahatibni fil ladzina zalamu. Kamu jangan bicara lagi denganku tentang orang-orang zalim. Itu bedanya Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad ya. Nabi Nuh ini doanya itu sudah saking gregetan ya, 950 tahun yang beriman itu hanya segelintir saja. Ia mengatakan Rabbila tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Tuhan, jangan kau biarkan orang kafir seorang pun hidup di muka bumi ini ya Tuhan. Hancurkan kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman. Sementara Rasulullah SAW ketika pulang dari Taif ya, ketika malaikat menawarkan bagaimana kalau orang Taif kami timpakan gunung pada mereka, Rasul mengatakan jangan kau lakukan wahai malaikat. Semoga Allah lahirkan dari generasi mereka yang akan datang orang yang beriman dan tidak menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Maka ketika Fathu Makkah, orang-orang Taif mereka juga berbondong-bondong bersama dengan orang-orang semenanjung Arab ya, jazirah Arab. Mereka datang berbondong-bondong, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah secara afwajan, berbondong-bondong, beramai-ramai. Kalau seandainya Rasul mengatakan silakan Anda lakukan, maka orang Taif tidak akan muncul lagi dalam peta sejarah. Tapi Rasulullah luar biasa. Ketika beliau masuk ke dalam surga, kilat khulil jannah, masuklah ke dalam surga, Rasul mengatakan qala ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku itu mengetahui aku. Ketika beliau mau meninggal dunia, yang beliau ucapkan terus ummati ummati, umatku dan umatku ya. Beliau tidak mengatakan dolarku, realku, tetapi umatku. Artinya betapa cinta beliau pada kita. Yang jadi masalah adalah biasanya besar cinta beliau pada kita dan kita ini masih belum seberapa ya untuk menunjukkan cinta kita kepada beliau. Bagaimana bukti cinta itu ya? Saya sering mengatakan bahwa cinta itu adalah satu ya. Cinta itu selalu mengingat orang yang dicintai, pertama. Yang kedua, cinta itu membuat kita selalu menyebut namanya. Yang ketiga, cinta itu selalu menimbulkan rasa kita siap untuk berkorban. Dan yang keempat, cinta itu membuat kita, kalau orang bisa mengatakan cinta itu buta, maka orang-orang Arab mengatakan cinta itu tuli. Maka dalam qasidah Burdah dikatakan innal muhibba anil udzali fi somami. Orang yang cinta itu dia akan tuli dari orang yang mencela. Jadi kalau orang menghina atau mengejek orang yang mencintai Rasulullah SAW, misalnya dalam bentuk salawat atau yang lain ya. Karena saya pernah ketemu orang mengatakan begitu bencinya dengan orang bersalawat, saya mengatakan orang yang bersalawat akan dihancurkan Allah. Artinya apa? Karena ini berangkat dari memang perspektif berbeda ya. Memang dalam khazanah umat Islam ini ada yang mengatakan bahwa orang bersolawat tuh hanya solawat yang resmi saja, yang maksur. Kalau kita bicara hanya maksur saja, maka yang solawat yang ada tentu solawat yang sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah. Dan yang kita baca yaitu solawat Ibrahimiyah itu diantaranya. Kalau solawat banyak sekali, sampai ada solawat macam-macam ya. Ada tibul kulub, ada macam-macam. Ini ada sebagian yang mereka tidak meyakini dan tidak membolehkan. Oleh karena itu, di sini kemudian perlu adanya rasa saling toleransi. Jangan sampai kemudian saya pernah ketemu orang ini pokoknya Indonesia ini diazab Allah dari mulai kemarin yang di Cianjur ya, terus sampai kemudian ke Jember, Indramayu dan semuanya. Ini tinggal Solo nih. Loh, kok Solo kenapa diazab? Lah itu ada orang haul itu. Jadi mereka mengatakan orang yang haul siap diazab. Ala kulli hal saya ingin mengatakan bahwa mari ya, saya yakin bahwa benar yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Yakinlah bahwa ketika kita berselawat kepada beliau, maka Allah juga akan memberikan salawat dan keselamatan kepada kita semuanya, bahkan berlipat-lipat. Itu yang kita yakini. Cuma memang kalau misalkan kok ada salawat yang gak genah misalkan ya, maka yang salah bukan salawatnya, yang salah adalah orang yang membuatnya. Memang ada sebagian
yang membuat redaksi yang barangkali masih mutasyabihat, atau dikatakan ini agak redaksi yang sangat mengkhawatirkan secara redaksi, itu barangkali mungkin ya itu yang membuat itu memiliki makna atau memiliki pemahaman atau yang maksud yang lain yang nggak difahami orang lain. Cuma memang kalau pengen aman ya tentu seorang yang menuliskan sebuah sholawat atau rotib dan lain-lain itu menulis dengan tentu dengan cara sebisa mungkin yang mereka tulis itu memang kalimat-kalimat thayyibah dan tidak bercampur dengan kalimat yang tidak bisa difahami. Saya tidak mau mengatakan ya, ada teman saya dari Jombang dulu ketika di Mesir itu di Ruqyah itu ternyata itu muncul banyak jin yang nemplek ke dia itu. Sangat banyak sekali. Dan ketika ditanya dia pernah cerita, ini nggak bisa sampaikan yang dibaca itu apa, dia pernah mengatakan dulu saya ketika di pesantren saya pernah membaca salah satu hizib, ya hizib ini membuat kayaknya jin itu nemplek ke saya. Oh alam besar ya, memang ada sebagian bacaan yang ketika dibaca itu malah mengundang alam lain datang. Dan kalau seperti itu maka ada dua kemungkinan. Kalau kita punya kekuatan kita bisa mengalahkan jin, tapi kalau kita kalah maka jinlah yang memerintahkan kepada kita. Maka jangan heran kalau misalkan ada seorang punya perilaku yang aneh ya. Dulu ada di sebuah daerah di Indonesia seorang yang bisa dikatakan seorang kiai ya, dia itu punya pesan yang sangat membuat penasaran pada keluarganya. Nanti tolong kalau saya meninggal dunia jangan sampai Anda masuk ke siapapun nggak boleh masuk ke kamar mandi saya. Bahkan ketika masih hidup orang nggak boleh masuk kamar mandi. Ada dua kamar mandi, satu untuk keluarga yang lain dan satu untuk kamar mandi khusus beliau. Ini saya mengatakan Pak Kiai bukan berarti saya melecehkan, bukan. Ini intinya orang pintar lah, orang-orang spiritual. Dan ternyata ini kisah nyata ini, ternyata kemudian setelah diteliti ketika sang kiai meninggal kok susah sekali. Ketika sebelum meninggal tuh seperti sakaratnya tuh menderita sekali. Akhirnya keluarga penasaran, mereka teringat pesan dari seorang sang pintar tadi. Mereka kemudian mendobrak kamar mandi dan ketika didobrak mereka melihat Al-Qur'an di atas wastafel atau di atas WC itu. Nah, ini merupakan perintah jin. Maka oleh karena itu seorang ketika bagaimana hukum kita berinteraksi dengan jin, boleh kalau kita mampu. Tapi sebenarnya di alam jin pun itu mereka sudah ada yang namanya dai. Karena di zaman Rasulullah itu kan ada ya, ada golongan jin yang bertemu dengan Rasulullah kemudian mereka beriman dan diabadikan dalam surah Al-Jin. Maka pernah teman senior saya di pesantren itu pernah ada musola yang sepi ya. Dia mempraktekkan pokoknya selama 40 hari 40 malam dia membaca setiap hari membaca surat jin. Tetapi mendekati hari ke-40 dia kemudian gak kuat, dia tuh sakit. Jadi karena ini mencari ilmu yang gak bener ya. Jadi dia kemudian malah mengundang jin. Nah, ini masalah. Oleh karena itu kalau seorang kemudian berinteraksi dengan jin kemudian malah justru dia malah dikendalikan oleh jin, ini yang jadi masalah ya. Tetapi dia harus bagaimana ini prinsipnya bahwa jangan berusaha untuk bertemu dengan jin. Tetapi ketika kita memang mengharuskan bertemu dengan jin, misalkan ada seorang yang kesetanan atau mungkin seorang yang kesurupan dan itu membutuhkan tenaga untuk bantuan menyadarkan, didatangkanlah seorang ahli ruqyah atau roki ya, atau rocker ya, seorang ahli ruqyah. Dia datang kemudian ternyata ketika dia datang itu muncullah suara-suara yang lain. Ternyata jin itu masuk ke tubuh yang orang yang dikenai jin tadi dan kemudian terjadilah sebuah dialog. Kalau sampai terjadi dialog, kalau hanya sewajar itu tidak masalah. Tapi yang penting jangan sampai kemudian seorang yang meruqyah tadi kemudian malah terbawa dengan bagaimana perintah-perintah dari golongan jin tadi. Karena biasanya kalau jin itu mereka sudah perintah-perintah yang perintah nggak bener itu biasanya jin kafir. Tapi kalau jin yang beriman mereka jin yang baik dan sebagaimana kata Rasulullah bahwa setiap orang itu mereka punya korin dan masing-masing kita ini punya korin, ada korin ya. Bahkan semua manusia itu ketika lahir itu ada jin atau ada setan yang berusaha menggoda. Maka kenapa bayi itu menangis? Kalau dalam analisa ilmu kesehatan, kedokteran, bayi menangis ya menangis. Kalau bayi ketawa malah menakutkan nanti.
bayi menangis wajar, tetapi dalam analisa agama dikatakan bahwa bayi menangis kenapa? Karena dia menangis karena dia diganggu atau digoda oleh iblis. Rasul mengatakan kecuali satu orang yang ketika dia lahir tidak terganggu oleh iblis atau setan. Ini ada doa dari wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dari doa dari orang tua Maryam, aku memberikan nama dia Maryam dan aku meminta perlindungan untukmu dan untuk keturunannya minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Maka Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ketika dia lahir dia tidak menangis ya. Tidak menangisnya bukan karena dia bukan seorang bayi ya. Dan dia manusia biasa seperti manusia seperti kita ya. Tapi dia tidak menangis karena memang dia tidak diganggu dan tidak digoda oleh iblis. Maka kalau ada orang-orang Jawa dulu ya, misalkan kalau ada anaknya menangis terus kemudian orang tua ngomong, ngaleh. Itu artinya ngusir yang tidak baik. Kenapa? Bisa jadi dia tuh menangis karena dia diganggu oleh iblis atau setan. Dia melihat sesuatu yang kita tidak bisa melihat ya. Anak-anak kecil tuh mereka melihat hal-hal yang kita tidak melihat. Allah perlihatkan kepada mereka. Ya. Kemudian Wa'ad dan kaum Ad ya. Kaum Ad dihancurkan dengan angin kencang. Saleh ya. Kemudian wa Tsamud nih kaumnya Nabi Saleh dihancurkan dengan suara petir yang kencang. Wa kaum Ibrahim dan kaumnya Nabi Ibrahim ini mereka dihancurkan dengan hilangnya nikmat dari mereka. Wa ashabi Madyan dan penduduk Madyan ini kaumnya Nabi Syuaib dihancurkan dengan azab yaumidzulah. Dzullah itu ayupan artinya, naungan. Ini ceritanya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kaumnya Nabi Syuaib dengan cuaca yang sangat panas sekali. Dan mereka kemudian membuat semacam kayak tanker ya, yang bawah tanah itu digali, mereka ngayup di bawah tanah, ternyata lebih panas dari atasnya. Karena memang Allah membuat adab seperti itu. Mereka mengira ketika mereka membuat terowongan bawah tanah lebih adem, ternyata mereka gali lebih panas juga. Ini siksanya kepada Madyan. Kemudian Al-Mu'tafikat ini mereka adalah kaumnya Nabi Lut ya. Kaumnya Nabi Lut ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat tanah mereka, tanah yang bawah menjadi atas, atas menjadi bawah. Kalau dalam istilah ilmu geografi namanya likuifaksi ya. Seperti yang terjadi di Palu Donggala itu kan gitu. Likuifaksi tanah itu membalik tuh. Wallahu a'lam ya. Apa rahasia kenapa di Palu dulu terjadi likuifaksi? Kalau menurut para dai yang pernah ke sana, itu ternyata banyak pemurtatan di sana. Wallahu a'lam. Kemudian orang-orang kaumnya Nabi Lut mereka juga dilempari, dihujani batu dari neraka Sijil. Ya. Terkait dengan Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Syuaib ini diutus di dua kaum. Pertama namanya kaum Madyan, yang kedua itu adalah namanya Ashabul Aikah. Bedanya kalau Madyan itu masih ada hubungan nasab dengan Nabi Syuaib, maka Quran mengatakan kadzabat kalau bicara mengenai ini Madyan ya, kadzdzaba ashabul idqalahum akhuhum Syuaib. Tapi ketika bicara mengenai kadzdzaba ashabul aikatil mursalin, orang-orang penduduk Aikah itu mendustakan para rasul, maka Quran mengatakan idqalalahum Syuaibun, enggak ada kata akhuhum. Kenapa? Karena orang-orang Aikah itu bukan saudara dengan Nabi Syuaib. Maka itu rahasia kenapa ada akhuhum Syuaib dan ada bukan akhuhum Syuaib tapi langsung idqalalahum Syuaibun ala tattaqun ya. Juz 19. Atatum rusuluhum bil bayinat. Rasul mereka telah datang pada mereka dengan tanda-tanda bukti. Artinya mukjizat ya. Famakana Allahu liyadzlimahum. Allah tidaklah mendolimi mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun, tetapi merekalah yang sebenarnya mendolimi mereka sendiri. Maksudnya orang-orang yang mereka ya yang mereka telah berbuat zalim, sebenarnya mereka kezaliman mereka mereka mendolimi diri mereka sendiri. Bukan Allah yang mendolimi mereka. Allah menghancurkan mereka, kaum-kaum yang dihancurkan ya. Maka kalau dalam sejarah tidak ada umat di semua nabi, semua rasul yang diazab Allah kemudian selamat kecuali umatnya Nabi Yunus. Berbeda ya. Nabi Yunus ini pernah jengkel sekali ya. Jengkel kemudian beliau lari ke pinggir mendekati lautan, naik kapal, ternyata kapalnya itu mau karam. Mereka mengatakan ini ada kapal kita ini mau karam, mesti ada orang yang berbuat dosa di sini.
Maka kita harus lemparkan orang yang dosa dari kapal ini supaya kapal ini berjalan kembali normal. Maka kemudian bagaimana, siapa yang kita keluarkan? Kita undi, dan setiap diundi selalu muncul nama Nabi Yunus. Berarti kok apes terus nih. Akhirnya kelemparkan ke laut dan ditangkap. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Maka hut atau paus memakan Yunus wa huwa mulim. Ia dalam kondisi yang sudah sangat lemah. Tetapi salah satu di antara kelebihan Nabi Yunus adalah ketika beliau di dalam ikan hut, dalam riwayat dikatakan pertama Nabi Yunus dia berpuasa. Jangan tanya bagaimana dengan sahur dan bukanya. Yang kedua, Nabi Yunus ini di dalam perut ini beliau selalu bertasbih. Maka dikatakan falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batni ila yaumi yub'atun. Kalau seandainya bukan karena ia menjadi orang yang bertasbih, maka ia akan tetap berada di dalam perut itu ila yaumi yub'atun, sampai pada hari yang akan dibangkitkan nanti. Jadi sampai yaumul qiyamah Nabi Yunus ini tetap berada di dalam perut hut tadi. Tapi kemudian dia banyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku adalah minadz zalimin, termasuk orang-orang zalim. Berkat tasbihnya ini Nabi Yunus kemudian diselamatkan, kemudian dikeluarkan. Fanabatnahu bil ara'i wa huwa sakim. Kami lemparkan dia ke tempat yang oro-oro, padang Sahara, mungkin terdampar di pinggir lautan ya. Dan dalam keadaan wa huwa sakim, keadaan yang sakit. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaktin. Maka kami tumbuhkan untuknya syajaratan, sebuah pohon min yaktin, pohon labu. Maka kalau kita ingin meneladani sunnah Nabi Yunus alaihissalam, sering makanlah buah labu. Buah labu ini buah yang mengandung banyak khasiat ya. Jadi menambah stamina dan imun. Nabi Yunus setelah makan buah ini, kemudian tubuhnya perlahan-lahan kembali setelah lemas lama berada di dalam perut ikan. Tidak kita ketahui dalam riwayat tafsir apa manapun, belum saya temukan kira-kira berapa bulan, berapa hari dan berapa tahun Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Kita bisa bayangkan ya. Kita bisa bayangkan kalau kita berada di perut ikan seperti tidak bisa lihat apa-apa. Adanya hanya kegelapan saja. Demikianlah manusia ya. Orang yang dalam kondisi memiliki masalah ya, sedang menghadapi masalah besar, dia merasa ini berat sekali. Maka saya sering mengatakan bahwa salah satu di antara resep untuk kita menghadapi masalah adalah bacalah seperti yang dibaca Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Dengan cara ini semoga kita juga dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap permasalahan kita. Demikian ini sampai ayat ke-70 ya, satu ayat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, dan tentunya semoga kita diberikan istiqomah dalam segala amaliah kita ya. Dari mulai pagi hari sampai sore sampai malam, usahakan kita di keluarga besar Manarul Islam ini kita membiasakan amaliah rutin ya. Pagi bangun pagi, didahului dengan qiyam dulu, kemudian sholat subuh, kemudian juga ada amal-amal dzikir pagi dzikir petang, tilawatul Quran, menghafal pun ada tilawah mandiri, kemudian tilawah secara partner, menghafal mandiri, menghafal secara partner, menghafal disetorkan ke ustadz ustadzah. Kemudian juga usahakan jangan sering menggunakan waktu, memperbanyak waktu kita hanya untuk hal yang sia-sia. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk berzikir, bertasbih ya. Misalkan kita perlu waktu tidur, silahkan tidur, tidak masalah ya. Tidur, makan itu memang hak kita. Tapi makan ada waktunya dan tidur ada waktunya. Kata para kiai dulu, mereka pesan ya. Kalau mereka pesan ke para santri, mangan sing enak, tidur sing enak. Maksudnya makanlah kalau kita benar-benar lapar, dan tidurlah kalau kita benar-benar kita sudah sangat ngantuk berat. Ini kuncinya ya. Tidur akan semakin enak kalau kita sangat ngantuk sekali. Yang penting jangan tidur sambil nyetir, ini bahaya. Baik, demikian aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Kita tutup alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.